Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Siti Rasida. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan pentingnya membaca. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Seperti kita cinta pada literasi dan mencintai anak-anak sepenuh hati. Asyik. Oke lah, sebelum kita mulai, ada baiknya bunda dan ayah klik dulu tombol like, komen di bawah, serta subscribe ya. Baiknya untuk menghemat waktu, marilah selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan hari ini, yaitu pentingnya membaca. Pengertian membaca secara umum. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa menghafal atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Di dalam KBBI tertulis bahwa ada setidaknya 5 makna dari kata baca atau membaca, yaitu yang pertama, melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan menuliskan atau hanya dalam hati. Yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang tertulis. Yang keempat yaitu menghitungkan atau memahami isi sebuah tulisan atau simbol atau gambar dan lain-lain. Nah, mengapa kita harus rajin membaca buku? Adakah di antara teman-teman di sini yang gemar atau masih kurang suka membaca? Ada alasan banyak bahkan kenapa banyak orang yang kurang suka membaca. Ada yang berpendapat karena buku yang biasa dibacanya terlalu banyak tulisan, sedikit gambar, atau sangat tebal sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan suatu buku. Dilansir dari Republika, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Nah, mencatat bahwa warga Indonesia itu UNESCO ya yang mencatat bahwa warga Indonesia hanya memiliki skor minat baca 0,001%. Artinya dari 1000 orang hanya satu yang rajin membaca. Amat disayangkan, bukan? Namun perlu diketahui, jika ada alasan kita kurang akan minat baca, ternyata ada alasan juga kenapa kita harus rajin membaca buku. Dilansir dari Inspira, selain menambah kemampuan wawasan dan pengetahuanmu akan suatu hal, ternyata membaca buku dapat mengurangi risiko penyakit. Ini alasannya. Yang pertama, dengan membaca buku sama saja kita mengurangi risiko 2,5 kali lebih rendah akan terserang penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini adalah penyakit progresif yang perlahan-lahan yang ditandai dengan menurunnya daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua yaitu meningkatkan jumlah kosakata dan kemampuan berbicara sebanyak 5-15% dari hasil membaca. Untuk kamu yang menyukai atau ingin belajar public speaking, ada baiknya banyak membaca buku dan banyak berlatih ya. Kemudian masuk pada poin ketiga, dengan membaca juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita loh. Kapasitas dalam diri akan berkembang seiring mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat tuh, jika kita kurang suka membaca buku dengan pembahasan yang agak berat, bisa membaca buku novel teen lit atau komedi. Karena dengan membaca buku bisa meredakan ketegangan otot sampai menurunkan stres hingga 60%. Poin yang kelima, dengan membaca buku kita dapat memiliki pemikiran yang luas sehingga bisa menjadi pribadi yang terbuka terhadap perbedaan cara pandang. Ini poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, dengan kamu rajin membaca bisa meningkatkan kemampuan berpikir analitis yang membantu menilai secara objektif fenomena sosial yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu dia tadi pengertian dan pentingnya membaca sejak dini. Bahkan
Jangankan kita orang tua, bayi juga penting sekali membaca. Jika dia memang belum bisa membaca, pastinya kan namanya anak batita, kita selaku orang tua bisa mendongeng atau membacakan buku yang full color yang bisa mereka lihat dan mereka artikan maknanya melalui pesan-pesan gambar yang ada di dalam buku tersebut. Oke, untuk semua para orang tua, juga anak-anak, juga remaja dan dewasa lainnya, tingkatkanlah minat baca kita sehingga kita mendapatkan informasi-informasi yang penting dari setiap yang kita baca, dan semoga kita bisa membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik, yang informasinya selalu up to date, yang tidak ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.